Nah, sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, nasab itu siapa? Ya panjang, ya, mulai dari kedua orang tuanya, ya kalau ke atas maka kakeknya, ke atas lagi, kalau ke bawah ya itu anak, cucu, cicit, buyut dan seterusnya. Dan orang yang masih hidup. Kalau ke samping adalah saudara kandung, ya, baik laki-laki maupun perempuan, saudara saya baik laki-laki maupun perempuan, ya, terus anak dari saudara laki-laki kandung dan saya dan perempuan dan seterusnya. Saudara perempuan seibu, paman, saudara dari ayah. Itu yang disebut nasab kemarin sudah saya sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 7. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun wallahu awqatul nasib. Bahwa laki-laki itu bernasab kepada kedua orang tuanya dan kerabat-kerabatnya. Demikian juga bahwa di situ perempuan juga bernasab kepada bapak ibunya dan keluarga-keluarganya. Bernasab kepada bapak ibu dan keluarga. Sehingga itulah yang menjadi dasar bahwa di dalam perkawinan di dalam Islam hanya dua. Anak angkat gimana Pak? Tidak dapat dalam Islam. Bahkan Islam itu melarang tentang anak angkat. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5 itu adalah ketika Rasulullah mengangkat Zaid bin Harisah diaku sebagai anak, maka Nabi langsung ditegur oleh Allah, ditegur dan diberi ayatnya. Ini loh ayatnya dalam surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Sehingga tidak boleh memutus nasab dari anak. Anak itu boleh dalam Islam disebut habona, memelihara anak. Tapi yang tak boleh itu adalah memutus. Jadi surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ketika Rasulullah SAW mengangkat Zaid bin Harisah. Meskipun Zaid bin Harisah itu diajak bapaknya pun nggak mau, karena sudah kecil dipelihara oleh Khadijah. Terus oleh Khadijah ketika menikah dengan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad juga mencintai, menyenangi, dibimbing, dididik seperti kayak anak biasa, kayak anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Itulah sebabnya maka Nabi diumumkan pada rapat sahabat kayak ini. Terus Nabi menjelaskan bahwa Zaid bin Muhammad, nah saat itu ditegur oleh Allah. Saat itu tidak ditunda, tapi saat itu ditegur oleh Allah dengan turunnya surat Al-Ahzab ayat 4 dan ayat 5. Itulah sebabnya maka di dalam masalah akal tidak menjadi hubungan nasab. Ya, ini yang perlu diketahui oleh kita bersama, sehingga dia tidak saling mewarisi. Nah, kemarin sudah ayatnya sudah ancamannya ini, ya, bagaimana orang yang tidak menerima waris secara Islam. Nah, ini yang sering terjadi. Boleh nggak Pak seseorang itu tidak menggunakan hukum Islam? Pada prinsipnya boleh, dengan catatan adalah kesepakatan 10 ahli waris. Gitu ya. Misal saya contohkan, waktu saya bapak saya sedo, kalau Jawa Timuran itu kan kalau meninggal kan tidak ada batasan nunggu anak dan sebagainya. Batasannya hanya waktu. Ya. Waktu 9 jam. Di sana itu maksimal jenazah itu hanya 9 jam. Lebih dari 9 nggak boleh ditunggu. Kalau anak nggak teko, pokok ditinggal. Itu adat kebiasaan di tempat saya di Jawa Timur pada umumnya. Ya karena bapak saya meninggal sedonya malam, kira-kira jam 10.
60-an. Jadi saya alhamdulillah bisa nyampe di Gresik pagi itu sudah liang lahat sudah jadi. Terus disepakati jam 7 dimakamkan, jam 7 pagi. Ini tunggu kan ada tunggu toh Pak. Tapi kalau jam 7 pagi dimakamkan. Jam 12 habis sholat zuhur kita kumpul semua keluarga, terus bagi baris. Keluarga saya itu 8. Ya, anaknya bapak saya, putranya itu 8. Saya nomor 6. Saya punya kakak 5, saya punya adik 3, adik 2, saya nomor 6. Langsung kakak-kakak saya itu loh yang ahli hukum mohon mutuskan. Saya buka rapat, yuk rapat pembagian baris. Piye usulannya? Nah, dari 8 itu 6 laki-laki, 2 perempuan. Usul sana usul sini disimpulkan. Bisa nggak disimpulkan bahwa ini semua harta waris diberikan ibu? Setuju? Saya setuju. Tanda tangan. Saya bikin berita acara tanda tangan. Boleh nggak? Boleh. Sebelumnya saya jelaskan bahwa dalam Al-Quran itu ini loh bagiannya. Karena di sini ada ibu, kan gitu kan? Istri bapak saya, terus anak-anak 6 anak laki-laki, 2 anak perempuan, dan masih punya saudara. Bapak saya masih punya adik, masih punya kakak, masih punya ponakan. Ya karena ada anak laki-laki maka sudah tertutup dari saudaranya bapak saya. Ya itu. Akhirnya sepakat. Dan boleh nggak Pak seperti itu? Boleh. Sebab di dalam Al-Quran Allah hanya menegakkan kalau kamu itu ridho, antara ridho sama ridho di antara kamu, boleh. Antara ridho, berarti tidak saling mendolimi, gitu ya. Terus kemudian 3 tahun kemudian ibu saya sentro, sama. Kebetulan ya waktunya hampir bersama. Ibu saya dimakamkan jam 8 pagi, jam 12 sama kumpul lagi keluarga. Yang di Jogja itu keluarga saya ada 3, terus di kampung ada 2. Pokoknya kumpul kita semua kumpul sebelum masing-masing pulang. Sama. Jadi kakak saya nomor 1 itu meninggal, tapi dia punya anak 6 orang. Ya sama. Akhirnya ya sudah, karena ini ibu sudah meninggal, nah ada yang usul, wes tanah dan rumah ini yang ditempati ibu diberikan kepada adikmu. Kenapa? Saya tanya. Kenapa? Karena adikmu yang merawat ibu sampai sentuh, yang lain kan enggak. Yang tadi di Jogja ada 3, kakak saya nomor 3 dan adik saya Rakil itu di Jogja. Yang lain ada di tempat yang lain di tempat. Terus sepakat enggak? Sepakat. Ya sudah, tanah dan rumah yang kita tempati ini itu diberikan adik saya nomor sekian. Adik saya sebut namanya ini. Kenapa? Karena dia yang merawat ibu saya. Sawah yang di sana, tanah yang di sana, yang di sini emas-emasan. Terus kakak saya yang perempuan, wes masih dibagi. Sadurunge dibagi, mantu-mantu ini kok ndoko dhisik kon milih. Nah, mantu-mantunya digratisi suruh ambil suruh milih. Mantunya karena ada 6, ya mantunya 6 itu suruh ambil. Mas-masan. Ana sing nggawa cukup gelang, ada yang nyoba anting-anting, ada yang nyoba ali-ali dan sebagainya. Dewes, nah baru sisanya dibagi. Saya dapat tanah sama rumah sama kakak saya. Ya. Ini jatah saya di sana dapat ini, kita hitung, clear semua, sepakat tanda tangan. Karena apa? Karena untuk balik nama rumah dan tanah yang ditempati oleh ibu saya untuk dibalik nama pada adik saya. Anaknya kakak saya yang pertama juga dapat
Itu antara dan minum. Jadi boleh pada prinsipnya apabila didasarkan pada ridho sama ridho dan sudah tahu bagiannya, bukan didelek-delek kayak gitu, tahu bagiannya. Ya, itu yang perlu disepakati. Nah, kalau ada sengketa, kan kita tadi bicara hukum Islam ya Bapak Ibu. Di Indonesia ini kan agamanya banyak, ada 6 agama. Dan bisa jadi satu rumah itu adalah Pancasila. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik dan sebagainya. Bagaimana? Tolak ukurnya apa? Bahwa itu waris Islam, apa waris adat, apa waris barat. Kemarin waktu kita ceramah pertama saya bagi bahwa sumber hukum waris Indonesia itu ada 3. 1 adalah adat, 2 adalah Islam, 3 adalah barat. Apakah orang boleh memilih? Tidak boleh memilih. Orang Islam, hukum Islam, orang non Islam pribumi hukum adat, dan orang barat, orang timur asing, keturunan Cina dan sebagainya itu adalah hukum barat. Gak boleh memilih. Nah, karena gak boleh memilih, apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya ketika kita tidak memilih? Maka didasarkan pada agama yang mati. Jadi kalau agama yang mati Islam, maka hukum Islam. Kalau agama yang mati bukan orang Islam tapi pribumi, maka hukum adat. Kalau yang mati adalah orang keturunan Barat, orang keturunan Eropa, orang keturunan Cina, orang keturunan India yang tidak beragama Islam, maka hukum Barat. Jadi kita pada tidak milih. Nah, itulah tolak ukur. Jadi kalau sekarang itu sering terjadi persoalan waris karena kita tidak memahami. Terus kemana? Kalau menuntut menggugat kalau tidak selesai, ya sesuai dengan agamanya, sesuai dengan hukum waris apa yang dipakai. Kalau orang itu hukum adat ke pengadilan negeri, hukum barat ke pengadilan negeri. Kalau orang yang beragama Islam, maka hukumnya Islam ke pengadilan apa? Ke pengadilan agama. Nah, kalau ke pengadilan agama dasarnya apa? Hukum Islam Indonesia. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa hukum waris Islam itu sudah bertahun-tahun, berabad-abad yang dipahami oleh orang Islam Indonesia itu adalah ahli sunnah. Tetapi setelah 91 Pak Harto sebelum lengser sudah mempersiapkan ada namanya kompilasi hukum Islam. Itulah sebagai sumber hukum. Jadi akan berbeda dengan sumber hukum Islam yang ada di negara-negara Islam yang lain dengan sumber hukum Islam, waris Islam di Indonesia itu berbeda. Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya adalah memahami konsep hukumnya, apakah itu bilateral atau patrilineal atau matrilineal. Kalau hukum adat itu 3, ada patrilineal didasarkan pada laki-laki. Jadi kalau anak perempuan nggak akan dapat, istri nggak akan dapat, itu di dalam patrilineal hukum adat. Ya, yang dapat anak laki-laki, keturunan laki-laki. Bahkan keturunan laki ada yang adatnya lebih keras lagi, keturunan laki-laki anak pertama. Kalau anak laki-lakinya 3, maka yang dapat anak laki-laki nomor 1, nomor 2 nggak dapat. Karena apa? Karena dia diberi wanita muda. Kalau matrilineal itu adalah perempuan, anak laki-laki nggak dapat. Yang dapat adalah perempuan semua. Gitu. Nah, kalau bilateral, adat bilateral itu salah satunya di Jawa. Di Jawa itu bilateral, laki-laki dan perempuan sama-sama dapat hak. Kalau hukum adat. Nah, Islam Indonesia itu adalah bilateral. Patrilineal, parental, bukan patrilineal, bukan patrilineal. Sementara hukum-hukum Islam, waris Islam di negara-negara yang lain, misal Saudi, misal Mesir, Tunisia dan sebagainya, itu adalah patrilineal.
lebih cenderung kepada laki-laki, sehingga anak perempuan nggak akan dapat. Bahkan kalau ada suami istri cerai, dia nggak dapat apa-apa, istri itu nggak dapat apa-apa. Semua hak itu laki-laki. Karena pada saat perempuan itu dinikahi oleh perempuan sudah dibeli dengan mahar yang mahal, itulah miliknya. Tapi begitu rumah tangga mendapatkan, Indonesia tidak memahaminya. Dari mana? Dari surat An-Nisa ayat 7. Itu para alim, para ulama Indonesia mengambil ijtihad dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Jadi kalau dikatakan bahwa kompilasi hukum Islam itu tidak bersumber dari Al-Quran, itu salah. Kompilasi hukum Islam itu bersumber dari Al-Quran dan hadis maupun ijtihad para ulama. Salah satu contoh, kalau nanti kita bicara bagian, itu semua dasarnya Al-Quran. Contoh misalnya di dalam pasal 176, bahwa bagian anak perempuan apabila bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua bagiannya anak perempuan. Dalam bahasa adat Jawa itu namanya sepikul segendong. Laki-laki diberi sepikul, perempuan diberi segendong, tapi dia tidak tertutup. Dasarnya apa? Surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Fa in kunna nisaan fawqa sanataini falahu thuluth wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Nah, ini diterapkan di dalam pemilihan tidak bertentangan. Sampai bagian ayah juga sama, bagian ibu juga sama. Surat An-Nisa ayat 11. Bagiannya suami, bagiannya istri, surat An-Nisa ayat 12. Gak beda. Bagiannya istri sama, surat An-Nisa ayat 12. Bagiannya saudara-saudara, surat An-Nisa ayat 12 dan surat An-Nisa ayat 176. Memang di situ ada perbedaan penafsiran kaitannya dengan cucu. Ya, cucu di dalam ahli sunnah itu tertutup. Nah, di dalam kompilasi tidak tertutup karena tadi bahwa laki-laki itu bernasab kepada kedua orang dan kerabat-kerabatnya. Jadi kalau anaknya meninggal, seperti contoh tadi kasus di rumah saya, di keluarga saya, ibu saya, kakak saya meninggal, tapi kakak saya punya anak. Meskipun kakak saya sudah meninggal, maka bagian kakak saya diambil oleh anaknya, sehingga cucu tidak tertutup. Itu di dalam hasil ijtihadnya para alim, para ulama Indonesia. Karena memang tidak ada yang menurut. Nah, itulah perbedaan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ukurannya adalah hukum Islam itu didasarkan pada. Sekarang setelah kita ketahui siapa ahli warisnya, maka kita cari hartanya. Harta waris itu apa toh? Harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit setelah diambil bagiannya yang masih hidup, suami atau istri, ya, dikurangi hak-haknya. Apakah dia ada wasiat, apakah kaitannya dengan biaya-biaya pemakaman, biaya jenazah dan sebagainya. Itulah harta waris. Jadi rumusnya gampang. Misal contoh tadi ibu saya, bapak saya meninggal, ya, maka bapak dan ibu saya ini dapat apa? Oh, beli rumah, ada tanah dan rumah. Oh, ada sawah. Oh, ada tanah tegalan. Oh, ada emas. Maka tanah dan rumah ditambah tanah sawah, ditambah tanah tegalan, ditambah emas, itu dihitung. Itulah semua harta bersama antara ibu dan bapak saya. Ketemulah misal ketemu di Gunggung, ya, dinilai rumah dan tanah di Gunggung misal 1 miliar, sawah 1,5 miliar misal, terus tegalan 0,5 miliar,
miliar. Oke? 2 miliar itu 1 miliar punya bapak saya, 1 miliar punya ibu saya. Paham? Nah, ini. Sehingga sinten sing mati dhisik, karena tadi yang meninggal adalah bapak saya, maka harta warisnya adalah 1 miliar. 1 miliar punya ibu saya. Itulah harta bersama. Ya. Nah, ini beda dengan di Timur Tengah, bisa di hukum-hukum yang lain tidak seperti itu. Kenapa? Karena di sana tidak ada namanya harta bersama. Harta itu semua miliknya suami. Sedangkan di Indonesia, harta yang ditinggalkan suami istri itu adalah harta bersama. Hartanya siapa? Hartanya suami dan istri. Ketika suami dan istri pisah entah karena perceraian, pisah karena kematian, maka harta ini dibagi 2. Nah, si suami untuk separuh, si istri untuk separuh. Nah, yang separuh inilah tadi yang menjadi harta waris. Jadi kalau saya contohkan tadi bapak saya maka 1 miliar punya ibu saya, 1 miliar harta waris. Nah, 1 miliar inilah yang dibagi. Jadi ibu nanti si istri dapat lagi 1/8 dari 1 miliar dan dibagi dengan ahli waris yang lain. Itu harta waris. Nah, setelah itu baru dikurangi. Dikurangi apa? Tadi ada nggak biaya jenazah? Oh, ada. Pinten 2 juta. Ya, maka 1 miliar dikurangi 2 juta. Ada nggak wasiat? Ada. Maka dikurangi wasiat. Dengan syarat wasiatnya sah. Dengan syarat wasiatnya. Kalau wasiatnya tidak sah, maka tidak mengurangi. Itu cara mencari harta. Karena harta itu bruto, neto, bukan bruto. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat salah paham. Pokoknya anak mati ya pokoknya kabeh enggak bisa. Tadi harta kalau ada orang meninggal maka hartanya adalah miliknya ahli waris, bukan miliknya yang hidup. Ahli waris itu bisa banyak. Kan gitu. Kalau misalnya saya contohkan ada suami dan istri. Suami dan istri itu punya masing-masing, si suami punya saudara laki-laki 1, punya saudara perempuan 1. Sementara si istri juga punya saudara laki-laki 1. Dia hanya punya anak 1 perempuan. Dia nggak punya bapak, bapaknya sudah meninggal, ibunya masih hidup, oh ibunya masih hidup. Berarti ketika si suami ini meninggal, siapa ahli warisnya? Tadi untuk mengukur ahli waris dan keturunan darah, siapa? Anaknya perempuan 1, istrinya 1, terus saudara kandungnya. Tadi saudara kandungnya ada laki-laki 1 dan perempuan 1. Itulah ahli warisnya. Jadi ahli warisnya istri, 1 anak perempuan dan 1 saudara laki-laki kandung dan 1 saudara perempuan kandung. Kenapa, Pak? Karena anaknya wedok, ini anak lanang, maka saudara ditutup oleh anak ini. Enggak ada anak tapi ada bapak, maka bapaknya dapat. Nah, itulah bedanya di dalam waris Islam dengan waris adat maupun waris barat. Kalau ada papan tulisnya saya pakai coret-coretan ini. Bisa aja kalau pas yang ini kan ada cara membagi, ya, nih, supaya jelas gitu, ya, supaya jelas. Karena kadang-kadang tadi, oh sedulur nggak dapat ahli waris, nggak bisa, karena nggak ada yang nutup. Kata dia, itulah. Nah, kapan wasiat dipandang sah? Wasiat itu kadang dipandang sah tidak boleh melebihi 1/3. Jadi kalau tadi harta saya 1 miliar tadi, ya, ada nggak wasiat? Oh, wasiat atau apa juga ke anaknya sumber, nggak sah. Karena wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3. Dalilnya Rasulullah cetok. Ya. Rasulullah itu ditanya oleh sahabat,
Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah kalau harta saya ini tak kasihkan semua kepada yayasan ini? Rasulullah diam, tak menjawab. Rasulullah tidak menjawab. Tapi karena Rasul didesak, nggak boleh. Bagaimana Rasulullah harus setia? Nggak boleh separuh. Ditawar. Iya ya Rasulullah, kalau sepertiga atau nutup. Rasulullah langsung menjawab, Atsulutu kathir, sepertiga itu sudah banyak. Dan itulah kata Rasulullah bahwa Allah itu sudah menentukan itu. Kita tarik pada kemarin, pada waktu kita bicara awal, yaitu apa? Allah sudah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ayat 9. Ya, Allah dengan tegas, ya, janganlah kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi yang di'afan. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khafu alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini pesannya apa? Janganlah kamu meninggalkan ahli warismu dalam kondisi di'afan. Di'afan itu ada dua makna. Ahli tafsir ada yang memaknai di'afan dalam kondisi hadis ini adalah orang yang nek hartane diwasiatke kabeh anake keturunane ora ono sing itu warisan, orang hartane kan enggak terjadi warisan. Maka ahli warisnya minta-minta, di'afan lemah, miskin. Akhirnya apa? Meminta-minta. Itu dilarang oleh Allah. Bahkan di dalam hadis yang lain, meminta-minta itu akhlak yang tercela. Dalam hadis yang lain, bahkan besok kata Rasulullah di dalam hadis yang lain, orang yang suka meminta-minta itu besok pada saat hari kiamat mukanya jelek, mukanya rusak. Kalau orang yang suka meminta-minta, itulah maka pesannya Rasulullah. Adulu kali sepertiga itu bisa kayak ojo ditambahi meneh, gitu lah. Jadi batasan wasiat itu adalah berapa Pak? Batasan wasiat adalah sepertiga, nggak boleh lebih. Yang kedua, wasiatnya sepertiga, tapi tidak boleh diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang berhak. Misalnya wasiatnya juga, aku wasiat ya, engkau omah itu dikeke anakku sing tak cintai. Misal, nggak boleh. Kata Rasulullah nggak boleh. Ya. Inna Allah qata'ta kulladhi hazzin haqqahu. Ya. Fala wasiyata li warithihi, tidak ada warisan untuk ahli waris. Ya. Nggak boleh. Jadi syaratnya wasiat itu yang bisa mengurangi harta itu dua, dan ini adalah syarat alternatif, tidak kumulatif. Misal, tidak sepertiga, tapi untuk anaknya yang berhak, bukan anak yang tidak berhak, maka nggak boleh, karena alternatif. Nah, kecuali kata Rasulullah ada ada kesepakatan, ya. Jadi ada kesepakatan. Kata Rasulullah, la wasiyata li warithihi illa ayujiza al-warathahu akhrajal darul. Kecuali ada kesepakatan. Kesepakatan siapa? Ahli waris. Karena akan mengurangi. Jadi kalau ada wasiat itu akan mengurangi. Sehingga apa? Sehingga ada kesepakatan. Piye iki bapak wasiat, iki lho wasiate koyo ngene iki.
Tolong ya engko hartane sing iki tak keke anakku iki. Piye monggo. Wah ora sepakat. Ya wis, gak jadi. Dari anak 5 sing sepakat mung loro, yaitu nanti gak jadi. Karena tidak boleh. Gitu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Inilah yang Allah gambarkan, jangan sampai kita ini berlaku tidak adil kepada anak-anak kita sendiri. Ya. Kadang-kadang kita ini kan begitu loh Bapak Ibu. Ini nggak boleh sama Allah dilarang. Seperti Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira. Innallaha sesungguhnya Allah amara ya'muru memerintahkan kepada kalian semua anta tu'addul amanati ila ahliha, sampaikan amanah itu kepada yang benar. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ini ada dua term, ada dua makna. Makna dalam konteks bahwa kita ini harus berlaku adil. Iya, berlaku adil memberikan hak kepada yang berhak. Kalau anak kita ini 5, ya harus semuanya dapat hak yang sama. Tapi termnya keadilan. Keadilan itu apa? Sesuai dengan porsinya. Dalam bahasanya Quraisyah, keadilan itu ada 3 makna. Satu adalah al-adl, perilaku. Kulo sebagai bapak harus memperlakukan anak saya yang 4 itu adil. Anak kulo bapak, mantu kulo nembe loro. Maka saya harus memperlakukan kepada anak saya 4 itu sama perlakuan. Saya harus memperlakukan sama kepada mantu kulo loro niku. Enggak boleh sing disuarakan, sing dibentak-bentak, enggak boleh. Itu perilaku adil. Al-adl dalam Al-Qur'an perilaku adil. Yang kedua adalah al-mizan. Al-mizan itu alat yang dipakai. Jadi saya tadi 4 orang tadi dan 2 mantu saya perlakukan adil. Saya bersikap ya adil. Saya ini adil. Terus alatnya apa? Alatnya Quran. Alatnya apa? Alatnya hadis Rasulullah berikut. Itu yang dipakai. Atau hasil ijtihad para ulama gimana? Nah, yang ketiga adalah istun. Istun itu hasilnya. Istun itu bagiannya. Contohnya ini, anak kulo papat, ya. Anak kulo papat saat ini zaman ini si anak kulo sekolah kabeh. Sing siji SMP, siji ne SD, siji ne kelas 1 SD, siji ne TK. Piye istune memperlakukan keadilan dalam hak yang dia peroleh? Nopo? Sanggup. Mundur sithik Pak nggih, karena mundur masalah ini. Nggih, boten napa-napa nggih. Sami kula nggih mungkin jam 8 nggih wonten pengajian rutin melih kelompok haji 2014. Nggih niki mau boten napa-napa. Jadi keadilan itu hak yang diperoleh anak sanggup sekolah. Sanggup sekolah. Nek perilaku nek kudu adil padha, tapi sanggup sekolah gak iso bodoh, Pak. Gak boleh. Misalnya anak kulo sing SD kulo kei sedina 5.000. Sing SMP. Sing SD mboten kulo kei. Soalnya apa? Dheweke pun kulo terke, dheweke pun kulo antar jemput, dheweke entuk makan ke sekolahan. Gak butuh. Yang SMP dheweke makan dhewe, butuh jajan, dapat salut 5.000. Sing TK yo ora itu napa-napa, yo mangane yo diterke, dhek yo ora perlu jajan. Nah, itu namanya istun adil dalam hal bagian.
Mboten kabeh juga 5.000 niku mboten adil. Wong siji mboten duit kok. Sama, bagian waris juga begitu. Makanya tadi Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Haknya itu berikan sebagaimana porsinya. Itu iston. Perilaku adil kabeh yo adil. Nek siji digawe wasiat yo kabeh digawe wasiat. Ojo mung siji tok. Itu namanya kita berperilaku tidak adil dan kita memberikan bagian yang lebih kepada itu kita sebagai orang tua nggak boleh. Itulah maka dalilnya Rasulullah, la wasiyata li warithi illa ayyuja. Tidak boleh memberikan wasiat kepada orang yang berat kecuali dengan kesepakatan, dengan keikhlasan ahli waris yang lain. Termasuk lagi memberikan wasiat yang lebih dari sepertiga juga harus ada keikhlasan. Kalau tidak juga nggak boleh. Karena apa? Wasiat itu akan mengurangi hak. Tadi contoh bapak saya misalnya ada wasiatnya itu kayak noyo anak putuku ya, anak Mas Kusin Barat nih, putuku ya, bisa itu nggak boleh. Karena tanpa diwasiati juga menjadi ahli waris. Nah, kecuali terhalang sebagai ahli waris. Contohnya kemarin kan tidak setiap orang anak itu berhak menjadi ahli waris. Tidak selalu suami atau istri itu menjadi ahli waris. Kalau ada penghalang, kemarin penghalang pertama adalah nopo perbedaan agama. Bapak Islam, ibu Islam, anak itu siji orang Islam, loro Islam, maka anak yang tidak Islam tidak dapat warisan. Kemarin nonton ya, dalilnya mana? Kan itu yang kemarin penghalang. Dalilnya Rasulullah jelas. La warisaha illa apa? La yahil kafirun ilal muslim malal muslim al kafir. Tidak saling mewarisi antara orang Islam dan orang yang tidak Islam. Nah, anak yang tidak Islam itu diwasiati boleh. Betul ya? Karena dia tidak menjadi ahli waris. Tapi ingat, kalau membuat wasiat di sing adil, dihitung-hitung itu iki lho oh iki anak-anak bujune itu sakmene. Ya wis tak wasiati sakmene wae. Boleh, tidak boleh lebih dari sepertiga dan kalau bisa adalah sesuai. Karena dia tidak menjadi ahli waris. Suaminya Islam, ya, bojone sing wedok mboten Islam atau sebaliknya sing wedok Islam sing lanang mboten Islam. Maka tidak saling mewarisi sehingga seandainya sing wedok niki mati sing Islam maka bojone tidak menjadi ahli waris. Hanya itu nopo bagian harta gono ini mau dia tidak menjadi ahli waris. Kadang mboten di Indonesia banyak. Soalnya Indonesia negara Pancasila harus menghargai. Ya, yang nggak boleh itu adalah apa? Orang yang tidak beragama hidup di Indonesia mboten ento. Nggih. Wong ateis hidup di Indonesia mboten ento. Soalnya apa? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Terlepas Tuhan ini apa kok nggak usah karepku. Sing penting duwe Tuhan, wajib duwe Tuhan. Nah ini, ya, jadi itulah penghalang yang kemarin kita bicara penghalang waris. Bapak Ibu yang saya hormati, itu kita menentukan bagaimana mencari harta tadi, terus bagaimana membaginya, ya, ahli warisnya tadi siapa. Nah besok terakhir kita praktekkan membagi waris. 3 terakhir nih Pak Ibu ya. Nah bijing dulu cara membagi waris itu. Syukur temen iki dikai baik buat tapi kula terus nulis. Ya baik buat nek boten dikai terus kula berarti contoh ya. Cara menghitungnya. Mobil cekak tak menten wonten pertanyaan monggo. Ya. Batasan adik atau kakak tiri itu seperti apa? Yang pertama, yang kedua nanti kalau tidak
seperti ini. Nanti lho Pak, kalau kan pun matur. Dasar nopo sing dipakai itu nggak ada nopo agama putih. Agama yang dipakai adalah agama yang mati. Iya, nek argumen yang bukan apa bukan. Memang hak juga. Tapi apakah nanti hakim akan menghukumi apa? Ya hukumnya ini. Kalau yang mati Islam, maka yang digunakan adalah kompilasi hukum Islam. Pengadilan mana? Pengadilan agama. Lupa aku kan bukan orang Islam, nggak apa-apa. Tapi nggak bisa ya, tetap harus ke pengadilan agama. Nggak boleh ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri nggak berwenang memutusi ini. Yang memutusnya adalah pengadilan agama. Nah nanti diputusnya pengadilan agama ini loh. Gue memang nggak berhak. Memang di dalam Islam seperti itu. Pasal 173 bahwa ada orang yang tidak berhak karena memang perbedaan agama. Jadi saling mewarisi. Pasal 172. Ada nggak? Itu nggak apa-apa, bukan berbeda. Gitu kan? Sering terjadi dibuka ke pengadilan agama, dilawan kalau saya terbuka. Pengadilan negeri nggak berwenang, akhirnya dipindah ke pengadilan agama. Pengadilan agama, ya putusan itu nggak akan berubah karena hukumnya ngoten. Kata Bapak, kami Pak. Saya pernah menjadi saksi ahli di pengadilan agama Jogja 2 bulan yang lalu. Ada anak angkat menggugat. Jadi ada bapak dan ibu nggak punya anak, ngangkat anak. Ini kasusnya ngangkat anak. Terus si bapak ini meninggal. Bapak ini punya saudara laki-laki 3 dan 2 saudara perempuan, tapi nggak punya anak, hanya anak angkat, lanang karo wedok. Lah, karena hukumnya nggak dibagi, akhirnya digugat di pengadilan agama, ya tetap ditolak. Kamu nggak berhak karena kamu anak angkat. Nah, ini caranya, ojo menggugat nek kowe anak angkat jaluk namanya wasiat wajibah. Nah, itu malah boleh, akan diberi, kata Pak, wasiat wajibah, gitu loh. Kata dia, itu jalan keluar, tapi ke warisan nggak boleh. Itu kasusnya. Dan itu putus oleh pengadilan agama. Saya dapat itu dibanding juga sama, ditolak oleh pengadilan ini. Nggak berhak kamu anak-anak. Nah, bisa seperti itu. Oke. Nah, yang pertanyaan yang pertama tadi, batasnya gimana Pak? Loh, tadi kan jelas Pak. Ahli waris itu orang yang punya nasab dengan yang mati. Kalau dia tidak punya nasab dengan yang mati, maka dia pakai anak saudara tiri. Contohnya gini, ya. Makanya kalau ada papan tulis, gampang. Sehingga aku gini aja nanti tak beri contoh ini, tak beri ini, supaya panjenengan paham. Kalau ini kalau saya cuma ngomong itu nanti jenengan nggak paham. Coba, ini demikian deh bagi kali kalau tulis ngomong. Ya, contoh misalnya, ya, ada seorang laki-laki namanya si Pak Suto, Pak Suto, menikah dengan Bu Noyo, Bu Noyo, Bu Noyo, punya 1 anak perempuan. Gitu, sampun gitu, supaya jelas nih. Terus Pak Noyo meninggal. Pak Suto meninggal. Paham ya? Bu Noyo menikah, menikah dengan Buddha.
budak bernama Dadab yang sudah mempunyai anak. Satu anak laki bernama Waru. Paham ya? Waru. Oke. Nah, terus di dalam perkawinan tidak mempunyai anak. Oke. Terus Bu Noyo Sedo meninggal. Sinten ahli warisnya? Bukan anak. Ini tempat betul-betul saudara. Nah, berarti anaknya Bu Noyo yang dapat dengan Pak Suto. Tadi kan ada laki-laki bernama Suto menikah dengan Bu Noyo. Bu Noyo. Bu Noyo. Punya satu anak perempuan. Tak tulis mawon supaya jelas, bernama Melati. Nah, Melati. Terus Pak Suto Sedo, ahli warisnya Pak Suto itu ya Bu Noyo kalian Melati. Dan negara, karena di sini tidak ada asoba. Karena gitu, tidak ada asoba nih. Jadi karena PKB, makanya nanti ada kelebihan harta miliknya negara. Contoh Nah, terus Bu Suto, Bu Noyo menikah dengan duda bernama Pak Dadap yang mempunyai satu anak laki, yang mempunyai intinya itu berarti kan ini kan duduk pun dua anak, gitu, paham toh? Duduk mempunyai anak satu, namanya sih kan Waru, kan nggak kan? Waru. Ampun ya. Nah, Bu Noyo Sedo ahli waris ini sudah yang namanya Dadap sama Melati. Anak tiri tadi Dadap nggak dapat karena nggak punya nasab. Ngoten nggih Pak nggih. Ngoten. Cocok kan iki. Makanya nek wonten bedpot itu kalau saged nyoloke bijing nek saged wonten bedpot iki ngitune apa. Ngoten nggih. Sampun cocok nggih. Monggo sinten meneh. Nggih, monggo Pak. Satu lagi Pak. Nggih. Saya sepakat ketika pewaris itu mempunyai banyak harta, sehingga ada emas, ada tanah, ada rumah dan sebagainya. Tapi kemudian kalau yang pewaris itu sudah mempunyai hutang yang banyak, kemudian diperkirakan anaknya tidak mampu untuk menutupi atau melunasi. Bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, jadi gini, dalam Islam hutang tidak diwarisi. Contoh misalnya, niki, Bu Suto, ya, Bu Noyo mempunyai hutang taruh 1 miliar. Hartanya diketahui hanya cuma 500 juta. Ternyata dengan Pak Dadap tadi itu nggak dapat harta. Dan harta dari istri, dari warisannya kalau bojone yang lama. Kan berarti ini semuanya hartanya Bu Noyo. Tapi di utang sampai miliar. Berarti yang dicukupkan ya cuma 500 juta. Iya, utang yang 500 juta tidak menjadi tanggungan ahli waris. Ahli waris tidak diberi tanggungan hutang kecuali sebatas harta waris. Tadi rumusnya kan jelas Pak, dikurangi hak-hak yang terkait. Bisa hutang, bisa macam-macam. Gitu.
Nah kalau ada hutang malah warisannya itu hutang toh, ahli waris tidak diberi tanggung jawab. Itulah bedanya dengan barat. Kalau barat dia menerima mau jadi ahli waris, maka dia risikonya dia hutang bisa diwarisi. Jadi tanggung jawabnya ahli waris. Kalau barat, Islam tidak. Iya Pak Monggo, ya akhirat urusannya. Nah tapi karena anak itu kan sudah belum kan ya benar. Nah bila badan mesake sesuk nih, bapaknya sesuk di akhirat kesuruhan dia pokok ditangkap namanya muflis kan itu. Ini muflis akhirnya apa? Amalnya cukup. Nah anaknya kan punya warisan juga. Mesake. Tapi tidak kan warisan menyelesaikan utang juga. Tanggung jawabnya hanya harta yang ditinggalkan saja. Ngerti nggih Pak ya? Sampun? Cukup? Hah? Kecuali kalau hutang bersama. Kalau hutang bersama ya ditanggung bersama. Maka tadi harta bersama dikurangi harta. Itu ya. Sampun, Pak, Bu? Kalau ini kasus anak angkat, maka sebelum meninggal itu harta itu sudah dibalik nama-namanya atas nama anaknya itu. Nah saudara-saudaranya kalau menuntut kan secara hukum itu kan warisannya kan duwe karena sudah dibalik nama semua. Ya dasarnya balik nama nopo. Jual beli. Nah itu dasarnya nopo. Gak mungkin dia bisa membalik nama kalau tidak ada tanda tangan ahli waris yang lain. Nah kalau palsu dibatalkan ya Pak, digugat Pak. Bisa palsu dibatalkan. Misalnya dari kecil dia beli sepeda motor atas nama Nah itu lain persoalan. Nah itu lain persoalan, berarti memang anak-anaknya dia kalau seperti itu nggak ada pemalsuan. Nah itu memang susah karena memang sejak awal tukuli atas nama si anak, berarti yang tuku anak kan itu bukan bapak karena di atas nama itu kan kecilnya ya seperti itu. Tapi kalau itu di atas namakan ada misalnya gini, saya beli terus tak hibahkan, berarti ada hibah itu nggak boleh melebihi dari seperti itu. Maka bisa dibatalkan kalau melebihi, benar ya Pak? Kamu gini, saya ya boleh. Ya. Monggo Pak. Ada kasus Pak. Satu keluarga yang suami istri punya anak sultan. Kedua orang tuanya berselisih Pak. Bapaknya menginginkan agar mendapat warisan. Ya warisan dari orang tua. Ada dari tapi mamanya ingin supaya bisa mendapat bagian. Bapaknya bersikeras untuk tidak mau kecuali dia kembali ke istri baru yang memberikan. Tidak boleh. Sama-sama ini. Maksudnya masih hidup semua. Terjadi kasus kita. Jadi solusinya ini apa Pak ya? Ya, jadi gini Pak. Kalau di dalam hukum Islam, pembagian itu harus ada yang mati. Pembagian mati ada yang mati. Kalau ada boleh, ada itu boleh, masih hidup boleh. Nah, ya sudah kalau masih hidup itu bukan warisan, berarti haknya yang punya harta. Bapaknya pun tak kayak ya tidak apa-apa diberi. Nah, itu kan. Karena dia masih belum status sebagai harta waris. Nah, kalau sudah mati meninggal nggak boleh. Kenapa? Karena sudah mati, maka ini miliknya ahli waris. Kalau ahli waris nggak setuju, ya bisa terjadi nggak diberi. Itu ya Pak ya. Kalau masih hidup nggak apa-apa diberikan, namanya hibah. Boleh hibah. Nah, hibah kalau itu masalah tanah harus ada kesepakatan para ahli waris.
yang masih jadi suami istri sepakat termasuk anak kalau hibah menyetujui. Itu menyalahi Quran. Kan pernah rame tahun 90. Dia kurang setuju dengan memberikan wasiat itu kepada anak yang murtad ini. Kalau wasiat nggak boleh, tapi hibahnya nggak boleh. Hibah harus, kalau hibah nanya nggak setuju nggak akan terjadi. Tapi kalau wasiat boleh, karena wasiat tidak boleh dihalalkan Nabi. Kenapa? Karena wasiat itu haknya seseorang.